Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Wajah Xiaoyan mengerikan saat ini, dan jejak sepatunya hampir selangkah demi selangkah dekat dengan telapak wajah. Sebenarnya, aku sudah menebak siapa kamu. Xiaoyan mengabaikan Chang Zanxi, tetapi mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, "Oh, ini sangat bagus. Anda benar-benar menebak, saya jelas menyembunyikannya dengan sangat baik, bisakah Anda berbohong kepada saya?" Chang Xuanxi bertepuk tangan lagi, dan kemudian menyentuh Xiaoyan lagi dan lagi, daging dan darah meledak, dan tulang-tulang semuanya hancur, tetapi kekuatan jiwa seperti memiliki vitalitas yang tak terbatas. Biasanya tubuh yang terluka parah pulih dalam sekejap. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa lebih dekat dengan saya akan memberitahu Anda dengan tenang. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia segera bertepuk tangan dengan penuh semangat. Apakah Anda benar-benar menebaknya? Ini sangat lucu, sangat lucu. Kalau begitu aku akan datang ke sini, kamu harus memberitahuku. Keadaan emosional Chang Xi seperti anak kecil dapat digambarkan sebagai kegembiraan gila yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Jika dia benar-benar seorang Chaos Oracle, maka Xiaoyan benar-benar tidak bisa menebak. Karena masing-masing berperilaku normal, dan tidak ada tanda-tanda kegilaan dalam ucapan siapapun. Dari pertemuan pertama, Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Xiaoyan hanya melihat kegilaan di Chang Mianxi, dan dia bahkan tidak memiliki tujuan apapun, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang sesuai dengan pengaturannya yang cermat, dan yang paling luar biasa adalah dia benar-benar dekat. Xiaoyan langsung muncul di belakang Xiaoyan dan berbaring di punggung Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak merasakan beban, dan titik berkibar cahaya agak mirip dengan apa yang dikatakan Huaken. Cahaya dingin melintas di tangan Xiaoyan. Itu adalah transfer domain Dewa Kekacauan ke divisi pemusnahan belati Chang Tongyu Dagger Anti-Inflamasi, yang sangat dekat dengan Xiaoyan. Sebelum mendekat, Xiaoyan sudah membayangkan di dalam hatinya bahwa belati pemusnahan panjang, jika dia mengambil inisiatif untuk datang, di mana dia akan muncul dan seberapa jauh dia berada. Jika ada di depannya, di mana Xiaoyan harus bergerak. Faktanya, apakah itu ditusuk oleh obat anti-inflamasi di depan atau belakang? Kemungkinannya dapat digambarkan sebagai sangat rendah, dan yang paling penting adalah belum mungkin untuk memastikan apakah belati Tongyu berguna baginya, dan masih belum diketahui. Tapi hasilnya tidak masalah, bagaimanapun, Chang Annihilation tidak akan membunuhnya. Jadi terlepas dari apakah belati Tongyu berguna atau tidak, itu tidak akan terlalu penting, dan masuk akal bahwa jika tidak berguna, itu tidak akan mengkonsumsi belati Tongyu. Xiaoyan telah menggunakannya 2 kali, dan sekarang hanya ada yang terakhir kali tersisa. Belati itu tidak akan berguna. Adapun saat ini, hati biru dari Raja Roh Rumah Alami masih menjadi misteri. Selama mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan hati mereka, mereka bisa abadi dan tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan nyaris tidak bersujud. Di belakangnya, belati di tangannya segera menebas cahaya dingin, dan langsung menusuk semiyang panjang, seolah-olah bola telah dipotong. Umumnya kamu berani menghitung aku, ini belati, mengapa kamu memilikinya? Apakah dia musuh bebuyutanku? Sial, aku tidak menyangka akan ditipu oleh orang lain. Divisi kepunahan panjang menjerit mengerikan, mata Xiaoyan tiba-tiba berkedip kaget, menyaksikan sosok divisi pemadaman panjang tertusuk dalam sekejap, seperti bola yang kempes, dengan cepat menghilang, dan menghilang. Apa yang terjadi? Pada malam kematian Chang Zizi, Beijing dan Suqian Taigong sama-sama menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar berhasil, dan bahkan Xiaoyan dibekukan di tempat untuk membunuh sosok yang kuat dan memusnahkan. Dia hampir merasa bahwa itu tidak mungkin. Segera, Xiaoyan melihat belati Tongyunya, yang samar-samar memancarkan cahaya biru, dan berapa kali belati Tongyu tidak dikonsumsi, yang berarti Chang Xuanxi tidak bergumam sama sekali. Baru saja akan mengangkat kepalanya, telapak tangan hitam pekat mencengkeram lehernya. Haha, sangat lucu, aku tidak menyangka kamu ingin merencanakan, aku semakin menarik. Tapi sayang sekali benda ini tidak berguna bagiku, dan telapak tangan yang awalnya menghilang di sepanjang telapak tangan hitam pekat jelas hanya bermain dengan belati anti-inflamasi dan tidak berguna. Jadi sekarang tidak ada cara lain untuk berurusan dengan pribadi berwajah panjang.
Jadi ini jelas kekalahan virtual, apakah pada akhirnya benar-benar akan berakhir seperti ini? Bahkan jika mereka masih di Sensi, semua hal yang dihancurkan oleh Sensi ini terlalu kosong, dan tidak akan memakan banyak waktu sama sekali, dan mereka akan menjarah kembali dan menyelesaikan masalah dari Sensi, dan tidak akan ada masalah praktis. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa tidak mungkin untuk membalikkan situasi saat ini, dan memilih untuk menyerah berjuang, pagoda Zichen di tengah alisnya tiba-tiba bergerak, dan sebelum reaksi anti-inflamasi berada di tengah alisnya, cahaya dingin meraung, langsung menembus sutra telapak tangan yang memegang tangkai leher anti-inflamasi. Sebuah lubang hitam muncul di wajah pusaran air, mencubit tangan Xiao Yan, dan segera kehilangan kekuatannya, dan kemudian menghancurkan cahaya dingin yang sedikit keluar dari alis Xiao Yan Chang Xuanxi, dan muncul kembali di depan Xiao Yan. Ini adalah kitab suci surgawi. Xiao Yan diam-diam berkata dalam hatinya, benda ini diperoleh dari Tianwu. Adapun apa itu, dia tidak tahu bahwa pagoda Zichen memintanya untuk membimbing Xiao Yan untuk mengumpulkan, dan kemudian Xiao Yan segera memasukkannya kembali ke pagoda Zichen, dan membuka tangan yang memegang Xiao Yan. Dia bahkan tidak berbicara, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Xiao Yan tiba-tiba menyapu lautan api, menyelimuti dia dan Chang Annihilation. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan ingin menyimpulkan kekuatannya sendiri dan membunuhnya Changxi. Kali ini benar-benar mati. Namun, Xiao Yan tidak merasakan vitalitas dari awal hingga akhir. Seperti yang dikatakan Hua Ken, dia seperti orang yang telah dimanipulasi, dan kekuatannya tersembunyi di bawah kulit ini, yang tidak dapat dilihat oleh kekuatan Xiao Yan saat ini sama sekali. Jika Anda ingin menjelajahi Elder Annihilation lebih jauh, Anda harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang domain Dewa Kekacauan. Namun, dari sudut pandang saat ini, Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk menghubungi tempat kejadian. Reinkarnasi Shizun bukan karena invasi Taixu dan yang dia takuti bukan karena Taixu, itu bukan karena reinkarnasi, tetapi untuk menghadapi divisi Changxuan, dengan peningkatan kekuatan, Xiao Yan juga secara bertahap dimulai. Dalam menghadapi efektivitas tempur yang lebih dalam, rahasia yang tersembunyi di dalamnya terungkap, kekuatan seperti apa yang dihadapi Li Rufang dengan divisi Changxuan. Kuat dan menakutkan. Menurut Xiao Yan, itu lebih kuat dari Suqian Taiyi dan Ye Beijing. Tentu saja, hubungan di antara mereka cukup biasa, jadi tentu saja mereka tidak akan mengambil risiko untuk membantu Xiao Yan. Jika mereka bergabung, mungkin Xiao Yan tidak akan begitu sengsara. Kakak perempuan tertua menghilang, tetapi tidak sepenuhnya, sosoknya menghilang, tetapi dia meninggalkan bagian tengah alis, wajah pusaran air dengan lubang hitam. Ini adalah topeng. Xiao Yan mengerutkan kening, dan untuk sementara dia tidak tahu apakah dia harus mengulurkan tangan untuk memikirkan sejumlah hal. Xiao Yan masih mengulurkan tangan dan meraih topeng pusaran air, dan tiba-tiba perasaan aneh meresap ke seluruh tubuh dan membuatnya takut untuk segera melepaskannya. Mungkinkah selama Anda mendapatkan topeng ini, Anda bisa menjadi kepala wajah? Xiao Yan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa seharusnya tidak mungkin kepala divisi wajah sangat misterius. Tidak mungkin menyamarkan topeng. Segera, dia tidak menyentuhnya dengan tangannya lagi, tetapi mengangkat tangannya untuk memasukkannya ke dalam buku. Selanjutnya, dia akan mempelajarinya setelah diselesaikan dengan aman, atau menunggu sampai pertemuan domain Dewa Kekacauan berikutnya, yang mungkin bisa menjadi alat tawar-menawarnya. Xiao Yan segera membubarkan api yang menyelimuti, bersiap untuk menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menghapus semua kekosongan ini. Kemudian, tatapan Xiao Yan tertuju pada tabib Kekaisaran Suqian. Hanya dengan melihat, dia mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Ini menyuruhnya untuk bergegas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.